pada praktikum selanjutnya atau praktikum yang yaitu tentang sebenarnya dibentuk antara teori dan untuk meringkas suatu rangkaian yang asalnya terdiri dari resistor atau terdiri dari beberapa sumber arus atau sumber tekanan dari rangkaian yang terisi banyak resistor dan sumber arus ataupun sumber tekanan nantinya dijadikan lebih gampang atau diringkas menjadi lebih simpel. Suatu jaringan resistif aktif dan linear yang mengandung satu atau lebih sumber tekanan dapat dijadikan dengan satu sumber tunggal dan satu tekanan seri untuk teorema Stefanik. Untuk penjelasannya ini sudah saya sebutkan PPT-nya untuk rangkaian resistor. Ini kan terdiri dari, kalau ini masalahnya terdiri dari beberapa resistor dan nantinya kan nantinya satu resistor yang terdiri secara sempurna. Akhirnya harus dibikin seperti gambar yang sebelah kanan. Kalau sudah terdiri pada gambar yang sebelah kanan ini, kita mudah untuk mencari arusnya atau untuk mencari hambatan dari rangkaian ini. Tapi kalau rangkaiannya masih terdiri dari banyak resistor, kita kan masih agak susah. Kita sebenarnya bisa menggunakan teorema superposisi atau yang lainnya. Cuma ini kasusnya adalah penyelesaiannya menggunakan Thevenin yang asalnya rangkaiannya bulat, kemudian dijadikan lebih simpel dan lebih ringkas seperti ini. Kemudian caranya bagaimana? Nah, kalau untuk mencari, oke, sebentar ya, untuk yang selanjutnya, untuk mencari IL berarti VTH dibagi RTH per RL. Kalau untuk mencari IL, kalau untuk mencari VL, ini sudah menjadi tegangan Thevenin, hambatan Thevenin, dan arus Thevenin. Untuk mencari VL berarti apa? RL dikali IL. Hambatan Thevenin sama dengan tegangan Thevenin sama dengan hambatan Thevenin dikali arus rangkaian Thevenin. Itu untuk mencari IL dan VL-nya. Nah, langsung saja kita kasuskan. Nah, asalnya rangkaiannya begini, pada gambar di bawah ini carikan VTH. Kita disuruh mencari tegangan Thevenin dan hambatan Thevenin dan arus beban dan tegangan pada resistor beban dengan menggunakan teorema Thevenin. Kalau kita mau mencari tegangan atau untuk mencari hambatan tapi rangkaiannya masih banyak, ada beberapa resistor, maka kita akan ringkas. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melepas resistor beban. Ya, melepas resistor yang ini. Yang 5 kilo ohm, RL 5 kilo ohm. RL artinya itu resistor load atau resistor yang menjadi beban pada rangkaian ini. Ini harus kita lepas. Ketika ini kita lepas, maka kita akan mencari V-nya. Sebelum kita mencari karena ini dilepas, otomatis akan menjadi open circuit atau rangkaiannya menjadi terbuka. Ketika rangkaiannya terbuka, otomatis arusnya hanya melewati 12 kilo ohm sama 4 kilo ohm. Karena ini sudah terbuka, maka arus tidak bisa masuk pada resistor yang bernilai 8 kilo ohm. Nah, kita hitung dulu I-nya atau arusnya sama dengan V per R. I sama dengan 48 dibagi 12 ditambah 4.
I-nya sama dengan 0,003 atau 3 mili ampere. Kemudian untuk memperoleh tegangan dari terminal AB, V sama dengan 3 mili ampere dikali ini. Harusnya dikali dengan 4 kilo ohm. Maka tegangan yang ada di sini itu sama dengan 12 volt. Nah, ini kita bisa hitung lanjutannya dulu ya, sebelum kita menggunakan proteus. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan tegangan pada AB di sini, maka langkah selanjutnya kita itu mencari RTH-nya, R Thevenin. Kalau mencari R Thevenin, otomatis tegangannya dihilangkan. 48 voltnya ini dihilangkan, nah, menjadi seperti ini saja. Kemudian kita hitung resistor yang ada di sini itu kan ada yang seri, ada yang paralel. Ini kan seri sama ini yang paralel. 12 sama 4 ini yang paralel. Jadi ini dihitung dulu, kemudian baru ditambahkan ke angka 8 seperti biasanya. Nah, RPH-nya itu kita dapatkan 11 kilo ohm. Kalau sudah begitu, maka rangkaian akan menjadi seperti ini. Tapi tegangannya itu, tegangan Theveninnya itu adalah 12 volt. Ini tegangan Thevenin sama dengan 12 volt. Kemudian RTH-nya itu 11 kilo ohm. Ini juga resistor yang udah diringkas menjadi 11 kilo ohm, dan kemudian R beban yang dilepaskan tadi kemudian dipasang kembali. Nah, setelah ini didapat, maka kita bisa mencari IL atau mencari arus beban dan mencari tegangan beban. Karena apa? Karena tegangan Thevenin sama hambatan tekniknya itu udah diketahui. Itu untuk mencari IL sama dengan VTH dibagi RTH per RL. Ini udah bisa kalian lihat. Untuk mencari PL sama dengan IL kali RL. Nah, ini untuk lebih memudahkannya, kita untuk memperoleh nilai tegangan Thevenin 12 volt dan hambatan Thevenin 11 kilo ohm, kita bisa menggunakan rangkaian di simulasi proteus. Kita buka dulu proteusnya. Baterainya tadi nilainya adalah 48 volt. Rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk pertama kita akan mencari PTH-nya. Untuk mencari PTH-nya, kita lepaskan resistor bebannya terlebih dahulu. Kita proses dulu.
nanti dengan itu seperti apa? Apakah benar nanti nilai tegangan dari tes ini adalah 12? Betul ya, nilai tegangan tes ini adalah 12. Oke, selanjutnya setelah kita mencari tegangan tes ini, maka kita akan mencari hambatan tes ini. Untuk mencari hambatan tes ini, kita buang DC voltmeternya, sama kita buang baterainya. Di sini kita cari ohmmeter. Kita pasang secara jari. Kita ubah menjadi kilo ohm. Apakah RPH-nya nanti 11 kilo ohm? Betul. Nah, setelah kita mendapatkan ini, baru kalian menghitung IL sama VL-nya. Kalau yang ditanyakan itu IL sama VL-nya. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan itu cuma VDH sama RTH, ya kalian simulasikan menggunakan Proteus saja. Ketika disuruh mencari IL sama VL, setelah mendapatkan VTH dan RTH, kalian hitung biasa pasti. Jadi seperti itu maksud dari teorema Thevenin. Untuk teorema Norton hampir sama. Yang membedakan itu kalau di Thevenin itu sumber tegangan, sedangkan kalau di teorema Norton itu sumber arus gitu. Jadi di sini juga sudah ada tugasnya, silahkan dikerjakan. Kalau belum dipahami, silahkan kalian bisa komentar melalui channel YouTube-nya atau bisa menghubungi saya. Terima kasih. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa untuk persiapan laporannya juga. Terima kasih.